Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Sayyidina Muhammadil Mukhtar alil adhar wa ashabil muhajirina minhum wal ansar. Amma ba'du. Ma ma'na al-imani bil malaikah? Ya, ma ma'na al-imani bil malaikah? Apa arti beriman dengan para malaikat? Apa arti dari beriman kepada para malaikat? Maknanya apa sih? Ya, kemarin kita sudah bahas tentang malaikat. Malaikat tuh hum ajsamun nuraniyah, ya. Malaikat ya yang kita bahas kemarin tuh. Nah, sekarang ma ma'na al-iman bil malaikah? Apa arti beriman kepada para malaikat? Makna iman bil malaikah, arti beriman kepada para malaikat huwa adalah an-na'taqida, bahwa kita yakin dan percaya. Kita wajib yakin dan percaya annal malaikata, bahwa seluruh malaikat, annal malaika, bahwa seluruh malaikat maujuduna, mereka ada. Ya, mereka ada. Cuma dari keberadaan mereka la ya'lamu adaduhum. La ya'lamu adadahum. Enggak ada satupun yang tahu jumlah mereka. Illallahu, kecuali Allah. Kita cuma disuruh yakinin adanya aja udah. Mau jumlahnya berapa, ya, mau jumlahnya berapa, nggak ada kepentingan buat kita. Yang jadi kepentingan apa? Hanya satu, meyakini mereka ada. Ya, yang hanya mampu dilihat, yang hanya mampu, ya, ya, itu. Annal malaikata maujudun, bahwa para malaikat itu mereka ada. Kita hanya disuruh meyakini adanya para malaikat, meskipun nggak akan pernah melihat, meskipun nggak akan pernah mampu melihat. Wa annahum ibadun mukramun, dan yang kita wajib yakin dan percaya adalah apa? Annahum ibadun mukramun, bahwasanya mereka itu para hamba Allah yang taat. Ya, ibad para hamba Allah yang taat. Ya, para hamba Allah yang taat. Ya, makhluk yang paling taat siapa? Malaikat. Ibadun mukramun, para hamba Allah yang taat. Mukramun apa? Yang dimuliakan. Yang mereka itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna beriman kepada para malaikat tuh yang pertama apa? Maknanya apa? Kita yakin dan percaya bahwa para malaikat itu ada. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita wajib yakin dan percaya apa? Annahum ibadun mukramun, bahwa sesungguhnya mereka itu adalah para hamba Allah yang taat kepada Allah, yang tidak pernah durhaka kepada Allah. Mukramun, yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Ya, jadi nggak ada cerita malaikat itu maksiat, nggak ada cerita. Kalau manusia banyak ceritanya maksiat. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak ada la ya'sunallah, mereka tidak mendurhakai Allah sedikit pun. La ya'sunallah, mereka tidak mendurhakai Allah sedikit pun. Ma amarahum terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka. Ya, makhluk yang paling taat makanya malaikat. Karena mereka tidak pernah sedikit pun, tidak pernah sekalipun membantah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Ya, dari diperintah suruh sujud, ya sujud sampai hari kiamat. Dari diperintah ruku, ya ruku sampai hari kiamat. Nggak ada satupun yang berani membantah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan dan mereka melakukan
ma yu'marun, apa yang diperintahkan kepada mereka. Apa yang diperintahkan kepada mereka, para malaikat malah melakukannya. Ada berapa mereka? Wahum katsiruna, dan mereka itu ada banyak. Hum katsirun, dan mereka itu ada banyak. Ya, bahkan dalam setiap rintik hujan yang turun itu Allah kirimkan juga malah malaikat. Dalam setiap tetesan air wudhu kita juga Allah jadikan malah malaikat. Banyak, ya, banyak. La ya'lamu adadahum illallah. Kita tahu hanya mereka ada dan banyak. Ya, banyak. Minhum, di antara mereka asyaratun, ada 10. Tajibu ma'rifatuhum, yang wajib kita mengenal mereka, bi asma'ihim, dengan nama-nama mereka. Wajib kenal tuh yang 10. Paling tidak ketika disebutkan Jibril itu malaikat, Mikail malaikat, Israfil malaikat, paham. Ya, ketika disebutkan 10 itu paham. Man humul asyarah, siapa mereka? Para malaikat yang 10 itu siapa mereka? Hum, mereka adalah Jibril. Pertama malaikat Jibril. Apa tugasnya malaikat Jibril? Menurunkan wahyu. Ya, menyampaikan wahyu. Ya. Wa Mikail, dan Mikail apa Mikail tugasnya? Memberikan rezeki. Iya, berbagi rezeki, turun hujan ya. Wa Israfil, apa Israfil? Iya, wa Israel, nyawa. Atau nama kerennya siapa? Nah, Israel. Malaikat maut. Ya, nama panggilan kerennya malaikat maut. Wa munkarun wa nakirun, tuh munkar nakir. Munkar nakir apa? Ya, bertanya dia dalam kubur. Wa raqibun wa atid. Iya, kanan kiri. Kanan mana? Raqib, atid kiri. Ya. Wa malikun, menjaga pintu. Ya. Wa ridwanun wa hamalatul arsh, dan para pemanggul aras. Malaikat para pemanggul aras. Ya, aras yang saat ini dia dipanggul oleh berapa malaikat? 4 malaikat. Nanti mereka jumlahnya ditambah di hari kiamat 4 lagi. Jadi total ada 8 malaikat hamalatul arsh. Ya. Ma ma'nal iman bil kutub? Apa arti beriman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan? Maknanya apa sih beriman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan? Ma'nal iman bil kutub, arti beriman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan, huwa adalah an-na'taqida, bahwa kita wajib yakin dan percaya. Ya, wajib yakin dan percaya. Annallaha subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala anzala kutuban ala rusulihi, dia telah menurunkan kitab-kitabnya ala rusulihi, kepada para rasulnya. Ya, dia turunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Bayyana fiha amrohu wa nahyahu. Bayyana fiha amrohu, bukan amrohu. Ya, bayyana fiha, yang dia jelaskan, Allah jelaskan di dalamnya dalam kitab-kitab itu, amrohu, apa? Perintahnya. Wa nahyahu, dan larangannya. Wa wa'dahu, dan janjinya. Wa wa'idahu, dan ancamannya. Ada perintah, ada larangan, ada janji, dan ada ancaman. Ya. Wa hiya katsiratun, dan dia ada banyak. Ya, ada banyak. Kitab itu ada berapa totalnya? Ada 104 kitab. Ya, ada banyak, 104 kitab. Minha, diantaranya At-Taurat. Ya, diantaranya apa? Kitab Taurat. Kepada siapa diturunkan? Ala Sayyidina Musa. Ini kitab Taurat diturunkan kepada Sayyidina Musa. Wal Injil, juga Injil diturunkan kepada siapa? Ala Sayyidina Isa. Turun kepada Sayyidina Isa. Waz Zabur, dan kitab Zabur kepada siapa? Ala Sayyidina Daud. Diturunkan kepada Sayyidina Daud. Wal Quran, dan Al-Quran ala Sayyidina Muhammadin alaihi wasallam. Ya.
Jadi Taurat, Injil, Zabur, ya ini Masya Allah ya, pernah ya suatu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau pada suatu musim itu dagang, karena tajiron ya, beliau berdagang ya ila Syam, ke negeri Syam. Sampai di Syam itu mimpi ya ada matahari sama bulan ya di pahamnya, matahari dan bulan. Akhirnya apa? Ya fadammahuma, kemudian itu matahari dan bulan digabungin ke dadanya. Dan akhirnya apa? Ditutupin pakai ridanya, selandangnya, digerebungin itu, digerebungin. Nah, pas paginya sadar, bangun, ya, beliau Sayyidina Abu Bakar tuh agak penasaran dengan mimpi ini apa nih mimpi? Maksudnya apa nih? Matahari dan bulan berada di pangkuannya. Kemudian dia genggam, dia gabungkan jadi satu itu, dia taruh di dadanya, dikerebongin dengan lidahnya. Akhirnya karena penasaran, beliau datanglah ke satu pendeta Nasrani. Ya, sampai di pendeta Nasrani penasaran tuh tentang mimpinya ini apa nih, ditanya. Pendeta Nasrani ditanya sama Sayyidina Abu Bakar. Ini qobla Islami. Ya, qobla Islami, sebelum Sayyidina Abu Bakar Islam. Sebelum Islam. Ya. Akhirnya ketika datang ke pendeta itu, dia tanya tentang mimpi itu. Dibalik tanya sama pendeta Nasrani, min aina anta? Kayak kamu dari mana asalnya? Ana min Makkah. Saya dari kota Makkah. Masya Allah, kerjaan kamu apa? Di sini di Syam ini dagang. Ya lagi dagang. Akhirnya apa? Pendeta itu apa? Oh, nanti itu di Mekah ada sosok orang yang mulia namanya Muhammad Al-Amin. Gitu. Muhammad Al-Amin. Pendeta yang ngomong gitu. Sayyidina Abu Bakar juga belum paham siapa. Ya, ini diceritakan sama saya pendeta. Nanti di Mekah itu saya kul akhirul anbiya wa imamul mursalin. Ya, wa huwa min qabilati Hashim. Ini Muhammad Al-Amin ya, dari qabilah Bani Hashim. Ya kan, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ada yang apa? Hah? Ada yang apa? Kasih duit 50.000 nih. Apa? Ada yang apa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Udah Islam 20 tahun, 30 tahun nggak hafal. Ya. Udah 30 tahun lebih kita Islam. 40 tahun. Pakai nada bahasa Sunda. Malu. Anak minal muhibbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya termasuk daripada orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man Sayyidina Muhammad, diam ya. Siapa pemimpin kita Muhammad? Enggak tahu. Ya. Min ayyi qabilatin abawahu? Dari kabilah mana kedua ibu bapaknya? Mampu gak ente sebutin? Waliduhu huwa man wa ummuhu man? Gak mampu. Minimal 6 keturunan. 6 keturunan minimal. Standar minim yang paling tidak diketahui oleh mayoritas Islam. Sebagai bukti cintanya dia kepada baginda Nabi Muhammad. Ini kita sudah nggak peduli dengan hal itu. Ya padahal cuma 6. Muhammad bin Abdullah, nggak sampai masuk. Nah lanjut cerita, ya ketika ditanya, kemudian pendeta baik nanya dia dan langsung apa? Memberitahu sosok yang akan ada di Mekah. Gitu, nanti akan muncul seorang nabi akhir zaman, Muhammad Al-Amin min qabilati Hashim. Wa anta satakunu waziran lahu. Nanti kamu akan menjadi wakil setianya. Wa anta min khulafaihi min ba'di.
nanti kamu akan menjadi salah satu orang yang akan menjadi khulafaur rasyidin setelah meninggal beliau. Pendeta mampu menerangkan detail banget, ya detail tentang keberadaan sosok Muhammad. Masuk pendeta-pendetanya kan. Pendeta. Jadi apa maknanya mimpi itu? Kamu akan masuk Islam di tangannya, kamu akan menjadi teman setianya, dan kamu akan menjadi satu di antara khulafaur rasyidin. Ya. Akhirnya apa? Dia bilang, saya tahu ini dari mana? Minat Taurati wal Injili wal Zabur. Saya tahu ini dari apa yang saya dapat baca, ya, ketahui dari kitab Injil, Taurat, Zabur. Ini kaget luar biasa Sayyidina Abu Bakar, ya kan? Akhirnya apa? Kata pendeta itu, waqala, kemudian pendeta itu mengatakan lagi kepada Sayyidina Abu Bakar, wa ana aslamtu. Saya sudah masuk Islam lebih dulu. Gitu. Aku sudah masuk Islam dari dulu. Wa katantu islami min qaumi. Tapi nggak ada satupun orang yang tahu saya Islam. Wa katantu islami. Karena khaufan, karena ada ketakutan, kekhawatiran dari mereka. Kalau saya publish keislaman saya, akan ada banyak pertentangan dari mereka. Makanya wa katantu islami. Saya sembunyikan. Saya tahu siapa nabi yang akan terpilih menjadi utusan nabi yang terakhir, utusan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Ketika ini kita lagi berbicara tentang beriman kepada kitab. Jadi apa yang disampaikan oleh kitab ini, ya, benar adanya. Dan orang ini mampu menjabarkan dengan jelas siapa Muhammad itu. Al-Amin, siapa orangnya. Tapi Masya Allah, ya, belum pernah ketemu dengan sosok Muhammad. Tapi mampu menyatakan aslamtu minhu. Saya sudah Islam, menjadi bagian darinya. Wa katamtu islami, tapi hanya saja saya menyembunyikan keislaman saya. Ya. Nah, dengar begini, Abu Bakar pengen segera pulang. Pengen segera pulang. Kenapa? Ini mimpi yang luar biasa yang langsung ditafsirkan, ya, dengan begitu rupa. Hadza ta'bir, ya, inilah takbir mimpi yang kamu lakukan, yang terjadi pada kamu semalam dariku. Ini kejadiannya nanti bakal begini. Udah, semakin tambah ingin tahu siapa sosok Muhammad itu. Akhirnya pulanglah ke Mekah, ketemu dengan orang yang dicari, Muhammad Al-Amin. Sampai akhirnya bisa berdekatan langsung dengan beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking dekatnya apa? Pagi, siang, sore, malam datang ke baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditegur sama Rasulullah. Waqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, ya Abu Bakar, hai Abu Bakar, ya, anta tajibu ilayya wa tajlisu ma'i 500 ribu. Abu Bakar, ente sudah lama sama saya, duduk bareng sama saya, ya kan? Kamu datang, karena orang kalau sudah ketemu Rasulullah, man ra'ahu badihatan habahu. Ini karakter yang luar biasa dan mulia dan nggak ada duanya. Ajaib yang paling besar keajaibannya dari sekian makhluk yang Allah ciptakan. Apa dia? Man ra'ahu badihatan habahu. Orang kalau sudah melihat sosok baginda Rasul, haba. Baru sekali dia lihat sosok Rasulullah, habahu. Langsung ada rasa takut yang luar biasa kepada baginda Rasul SAW. Wibawa, ada wibawa. Takutnya bukan takut kita pengen kabur, bukan. Ketakutan yang melihat orang yang begitu berwibawa. Kita kalau melihat orang berwibawa gimana? Kasihan. Ya, luar biasa tuh. Tapi waman kholatohu, dan barang siapa yang sudah bergaul dengannya, dekat bergaul dengannya, ahabbahu. Dia nggak akan kemana-mana, pasti dia akan semakin cinta. Kan ini sosok jarang. Kita sama bini kita ini gimana? Cinta paling apa? Semalam. Gimana boy?
Ini ya la takunu sa'ah. Enggak ada 1 jam saja Sayyidina Abu Bakar enggak kuat berpaling dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak berpaling 1 jam, dia pulang. Kemudian apa? Muncul rasa rindu itu, pengen balik lagi. Belum terpisah dalam satu jam dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ditanya sama Rasulullah, "Anta tajlisu ilayya, taji'u ilayya wa tajlisu ma'i 500 limnya Abu Bakar." Kamu duduk, kamu datang setiap hari, setiap detik, setiap menit gitu mungkin ya. Kamu datang setiap saat, kamu duduk bareng sama saya. Kenapa sih kamu nggak Islam? Kenapa kamu nggak Islam? Sayyidina Abu Bakar cuma diem. Akhirnya apa? Sayyidina Abu Bakar nanya, "Ya Rasulullah, ya, yang saya bingung apa? In kunta nabiyyan." Yang saya bingung nih, kalau kamu benar-benar seorang nabi yang agung, yang luar biasa, ya, falaka mukjizat, maka kamu pasti punya mukjizat sebagai bukti kebesaran Allah atas diri kamu. Nabi Muhammad digituin. Ya, akhirnya apa kata Nabi Muhammad? Ama takfika ya Abu Bakar, apa nggak cukup? Ya, kejadian mimpi ente di Syam waktu kemarin. Oh, kaget. Sayyidina Abu Bakar nggak pernah cerita. Dia hanya ketika datang ke pendeta itu diceritakan tentang sosok beliau Nabi Muhammad, malah semakin pengen pulang, rindu pengen ketemu. Nggak pernah menceritakan sosok mimpi. Kata Sayyidina Muhammad, ya, Nabi SAW mengatakan apa? Ama takfika ro'yuka fisyam. Nggak cukup emang mimpi ente di negeri Syam, ya, dan kamu datangin pendeta, ya, dan pendeta itu ngasih tahu kamu bakal Islam di tangan saya, dan pendeta itu ngasih tahu bahwa dia sudah Islam dengan saya. Gimana? Apa nggak cukup? Langsung apa? Sayyidina Abu Bakar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Ya, nggak pernah diceritakan. Ini bagian dari mukjizat kebesaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengetahui apa yang ya terlihat, ya, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Nah, makanya ya, ketika kita beriman kepada apa yang dibawa, ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa kitab-kitab yang Allah turunkan. Ini beliau, Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan kitab-kitabnya, Taurat, Zabur, Injil, ya. Ini tidak lain adalah bukti sebagai kebenaran yang Allah turunkan, kebenaran yang harus disampaikan lagi oleh para Rasulullah. Disampaikan lagi sampai misi terakhir disampaikan apa? Nanti akan ada manusia terakhir, Nabi, ya, maksudnya Nabi, manusia yang akan menjadi Nabi terakhir yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia merupakan kekasih yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Nabi Allah Adam pun bertawasul, ya, kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika beliau Nabi Adam itu pernah melakukan satu kesalahan yang sehingga membuat beliau keluar dari surga, ya kan? Dia mengatakan apa? Ya Rob, ya, ampuni saya dengan keberkahan, ya, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kata Allah apa? Ente gimana tahu ada sosok Muhammad padahal aku belum menciptakan dia? Ya Rob, bagaimana bisa nama besarmu disandingkan dengan nama Muhammad? Kalau bukan nama Muhammad itu adalah sosok yang paling mulia. Nggak mungkin disandingkan. Nggak mungkin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu Muhammad itu disandingkan dengan la ilaha illallah yang begitu agung, yang begitu besar, kecuali kalau memang dia adalah makhluk yang paling dimuliakan dan Allah muliakan. Makanya ini luar biasa, ya, beriman kepada kitab-kitab, ya, mengajarkan kita bahwa Allah menurunkan seluruh kitabnya kepada para rasulnya, tidak lain untuk menyampaikan apa? Visi misi, ya, kebenaran Allah yang harus disampaikan kepada makhluknya. Liyu'arifuhum al-khaira minasyarr. Tidak lain, kitab-kitab ini diturunkan kepada para Rasulullah apa? Liyu'arifuhum, untuk mengajarkan mereka para manusia al-khaira minasyarr,
yang baik mana, yang buruk mana, wan nafi minad dor, yang manfaat mana, yang bahaya mana. Makanya kita jadi tahu segala-galanya tuh kenapa? Karena kebesaran kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada para rasulnya. Gitu ya. Tinggal mahwal Qur'an.